kita akan masuk pada materi baru. Alfedius, apa pengertian ceramah? Ya, teks ceramah adalah pembicaraan di tempat umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada rekan Alfedius. Keduanya, saya tanya keduanya, poin kedua, unsur teks ceramah. Siapa yang bisa siapa? Adapun unsur teks ceramah yang pertama, pembukaan berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Dua, isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Tiga, penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Baik, terima kasih. Kemudian poin ketiga, tujuan ceramah. Dalam merumuskan tujuan ceramah ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Ceramah biasanya dirumuskan dalam tiga hal, yaitu memberitahukan informatif, menggandrungi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Kedua, tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan struktur dalam pencapaian. Terima kasih. Pembahasan dalam teks ceramah. Dan kata ganti orang tua jamak sebagai sapaan. Yang kedua, menggunakan kata teknik atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata penunjukan, hubungan, argumentasi, sebab atau Sekarang kita masuk daripada pembelajaran kita, yaitu pengertian teks ceramah, speaking. Artinya ceramah ini ya memang sama dengan pidato, sama dengan khotbah, tetapi cuma ketiga poin ini punya perbedaan satu sama lain. Ya. Ceramah ini adalah biasanya dilakukan contohnya di organisasi keagamaan dengan pidato. Ya, pidato ini memang sama-sama berdiri di depan umum. Ya, tetapi pembahasannya berbeda. Begitu juga dengan khotbah. Ya, khotbah ini juga sama-sama berdiri di depan umum. Ya, tetapi isinya berbeda. Sedangkan ceramah ini adalah dia berfokus masalah contohnya untuk acara keagamaan, acara temu ramah, itu perpisahan kelas 3 ceramah. Nah, kemudian ceramah ini juga dilakukan oleh orang-orang yang punya ahli dalam ceramah ini. Ya, sekali lagi yang melakukan ceramah ini juga orang-orang yang mempunyai ahli dalam menyampaikan ceramah. Itu dia ceramah ya. Saya teruskan. Ciri-ciri ceramah. Ya. Ada 5 poin daripada ciri-ciri ceramah. Yaitu satu, disampaikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang ataupun disiplin ilmu tertentu. Yang saya jelaskan tadi. Kemudian ceramah juga memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi, dan juga penutup. Itu yang disampaikan kawan tadi. Berikut, dalam pemilihan tema ataupun inti dari penyampaian sebuah ceramah akan digunakan tema yang sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi di masyarakat ataupun kegiatan yang sedang diselenggarakan. Ya, contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya masa-masa PA, ya, biasanya pendeta di situ, pastor di situ, ustadz di situ, yang membuat ceramah kepada pesertanya. Berikut 5, gunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami oleh pendengar. Ya, biasanya yang melakukan ceramah ini melakukan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh si pendengar. Berikut, ada di sini ceramah perbedaan ceramah khusus dan ceramah umum.
Ya, ceramah khusus adalah memiliki sebuah tujuan untuk memberikan sebuah nasihat ataupun petunjuk-petunjuk kepada khayalat ataupun pendengar tertentu bersifat khusus, baik itu dari segi materi ataupun faktor lainnya. Itu adalah ceramah khusus. Sedangkan ceramah umum adalah sebuah ceramah yang berisi pesan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang ditujukan kepada pendengar yang umum ataupun masyarakat luas. Biasanya ini adalah ceramah yang bersifat umum. Biasanya itu ada di YouTube. Nah, itu adalah yang umum. Sedangkan yang khusus ini ya hanya kepada orang tertentu saja. Contoh dalam masalah organisasi keagamaan itu adalah khususnya. Artinya tidak dipublikasikan kepada orang-orang yang di luar sana. Kalau yang ceramah umumnya itulah yang saya katakan tadi, di mana ada di YouTube, ada di media sosial, ada di koran, ada di majalah itu. Ya, bisa dipahami? Kita teruskan. Di sini ceramah juga mempunyai metode dalam penyampaian. Ada beberapa metode dalam ceramah ini. Satu, impromptu, yaitu metode ceramah tanpa ada persiapan, artinya spontan. Yaitu menghafal. Ada juga metode menghafal ini sebelumnya sudah dikonsultasi bahwasanya tentunya si A akan berceramah besok, maka itu malam ini dia sudah menghafal daripada isi ceramahnya. Ya, membaca naskah ini biasanya dari rumah juga. Ya, dia sudah mempersiapkan naskah ceramahnya. Nah, ketika dia sudah berdiri di depan umum, maka teks ceramahnya itu dibacakan. Itu dia bentuk daripada naskah, ya, membaca extemporan. Contohnya dari rumah dia sudah konsep, ya, dia sudah konsep apa saja yang akan disampaikan dan apa saja itu daripada ceramahnya itu yang akan disampaikan kepada si pendengarnya. Ya, contoh yaitu seperti itu. Nah, penekanan itu nanti itu yang disampaikan kepada pendengar, apa pengertian dosa, apa ciri-ciri dosa, itu nanti yang disampaikan. Itu maksudnya. Bisa dipahami kan? Berikut ada informatif, ya, tujuannya ceramah ini untuk memberikan informasi kepada pendengar dan mengenal suatu hal, mampu memahami pesan yang ingin disampaikan. Contohnya seperti penutupan yang tadi, sampaikan ceramah kepada kami semua, ya, apa temanya? Ini temanya masalah moral. Persuasif, mengajak para pendengar untuk mengikuti apa yang telah disampaikan atau dilanjutkan dalam ceramah. Contohnya, yang ceramahnya mungkin masalah-masalah pentingnya berdoa sederhana dengan keagamaan yang disampaikan oleh pendeta, maka kami bisa menyampaikan daripada yang saya jelaskan tadi, maksudnya narasi itu bisa dicapai. Kita diskusikan bersama. Kalau memang ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Kalau ada yang disampaikan, silakan sampaikan. Kita selama ini dipersilakan agama yang lain. Ya, menceritakan itu narasi. Dipahami? Bisa. Dipahami. Oke. Metode teks ceramah yang dibaca dalam naskah apakah dalam menulis teks ceramah tersebut memerlukan struktur, jika ada strukturnya seperti apa? Oke, silakan. Dalam menyusun ceramah ada beberapa struktur yang perlu yaitu yang pertama berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. 2. Isi, berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. 3. Penutup, berupa penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya.
bisa menjawab? Saya Pak. Oke, silakan Antonius. Oke, menurut saya pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat substantif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berkaitan paham. Kedua, Bapak adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau pertemuan ibadah dan ajaran-ajaran untuk memperkuat iman. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Pak. Oke. Apakah ceramah ini bermanfaat bagi kehidupan kita? Dan jika bermanfaat, salah satu manfaatnya apa? Berceramah tentang bagaimana proses perjalanan hidup kita, jalan di mana kita harus terus berjalan ke arah yang benar, sehingga kita terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Otomatis itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ceramah tersebut bisa mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus melangkah dengan jalan-jalan yang benar dan sesuai dengan apa yang Tuhan berkata. Terima kasih. Kali ada yang mau ditanya Surani? Maka ceramah membutuhkan public speaking atau bicara secara lisan. Oke. Kenapa ceramah dengan cara public speaking, dengan cara lisan? Mesti dilakukan secara lisan. Kenapa tidak secara tulisan? Tadi sudah saya sampaikan, tadi sudah saya jelaskan perbedaan ya ataupun metode ceramah itu ada tadi metode ceramah yang saya sebutkan. Ada menjadi pertanyaan daripada Surani, ya kenapa ceramah ini dilakukan mesti harus dilakukan dengan public speaking? Ada yang bisa menjawab? Semua dilakukan agar para pendengar ataupun para pendengar dapat lebih memahami lagi. Kelompok ini kelompok satu, ya, ini kelompok dua, ini kelompok tiga. Coba diperhatikan cuplikan videonya di depan, ada cuplikan video ceramah, ada ceramah tentang pendidikan. Pahami biar nantinya kamu bisa membuat ceramah tapi topiknya bebas, ya. Sudah bisa dipahami? Dan perhatikan satu, ada pembuka, isi, ada penutup. Selanjutnya kemudian ada tujuannya. Bisa dipahami? Nah, topiknya bebas, ya. Dipersilakan ya. Waktu kita sudah mau selesai, maka pertemuan ceramah ini adalah sebuah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan serta menerangkan atau menggunakan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan ajaran agama, metode, kaidah bahasa dalam ceramah ini yang bisa anak kami memahami dan bisa mengerti. Saya percaya bahwasanya anak kami bisa mengikuti dari awal pembelajaran sampai pada akhir pembelajaran. Pada siang hari ini kedua kembali yang dipimpin oleh si